Hafidhu 'ala sholawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu itu perintah untuk memelihara ya. Jagalah. Ada banyak itu ya. Pertama, jagalah kedisiplinan pelaksanaannya. Kedua, jagalah ketepatan waktunya. Ketiga, jagalah kekompakan kamu dan keluarga. Artinya, selain kamu menegakkan untuk dirimu, juga untuk menegakkan keluargamu, ajaklah. Kenapa saya pakai gitu? Karena Rasulullah setiap kali mau berangkat sholat, itu kalau melewati rumah Fatimah gitu, ayo bangun, sholat, ya. Yang keempat, jagalah kekhusyuannya. Ya, jagalah kekhusyuannya tadi. Jadi bagaimana agar kita itu tetap qanitin itu, khusyuk. Hafidhu, jagalah oleh kalian. Tadi pertama adalah kedisiplinan pelaksanaannya. Yang kedua adalah ketepatan waktunya. Yang ketiga adalah kekompakan berjamaahnya. Yang keempat adalah kekhusyuannya. Lalu yang kelima juga adalah jagalah atau awasilah hasilnya. Apa hasil dari sholat itu? Jadi hafidhu, kalau kita maknai lebih luas, ke sana dulu. Supaya apa? Kedisiplinan kita di dalam pelaksanaan sholat itu benar-benar memberi aura dampak pada perilaku. Karena memang sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Kalau sudah menjadi tiangnya agama, berarti kalau sholat ini tidak dijalankan, roboh itu agama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, tidak sholat, tidak apa-apa, yang penting perilakunya baik. Tidak bisa. Karena baiknya perilaku itu baik menurut standarnya siapa. Kita ini ada dua standar ya. Kalau manusia umum memakai standar manusia biasa. Kalau kita manusia beragama ya pakai standarnya Allah. Pakai standar manusia biasa seringkali bias. Apa itu bias? Tidak adil. Kadang selalu masih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan. Baik kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan pribadi-pribadi yang lain. Gitu. Ya kenapa? Karena kayak di Singapura gitu ya. Kepentingan-kepentingan politik itu dan di beberapa negara lain. Kalau misalnya khutbah itu Jum'ah itu teks khutbah harus disensor oleh negara dulu. Kan gitu. Nah, itu kan kepentingan politik namanya. Bahkan mungkin cara sholat pun akan diatur oleh negara. Kalau di sana itu kepentingan politik yang mempengaruhi cara beribadah. Maka aturan yang kita maksud tadi baik, hidup kita itu harus aturan yang ditegaskan oleh Allah, terutama cara sholat ini ya. Jadi jangan kemudian kita tidak pakai sholat, tidak apa-apa, yang penting perilakunya baik. Baik menurut siapa? Kalau di negara-negara barat, orang telanjang bulat di pantai pun di depan semua orang atau membuat pesta telanjang, nude party,
baik saja, enggak ganggu orang kok. Itu. Kalau ukuran baik itu ukuran manusia. Judi, minum minuman keras ya enggak apa-apa, baik aja asal enggak ganggu orang. Kan gitu. Jadi ukurannya asal tidak mengganggu orang. Gitu ya. Berzina dengan siapapun ya baik saja asal enggak ganggu orang. Nah, kalau baik perilaku seperti itu ya enggak baik karena kita memakai standarnya Allah. Sehingga yang tadi saya maksud dengan hafidhu, peliharalah sholat itu tidak hanya dari sisi ritual, tetapi dari sisi 4 hal tadi, kedisiplinan pelaksanaannya, kedisiplinan pelaksanaan itu yang pertama, lalu ketepatan waktunya, kekompakan berjamaahnya, kemudian kekhusyuannya. Sulit loh menjaga kekhusyuan itu. Ya, makanya dalam ayat lain disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya sholat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Cuma khusyuk ini tidak gampang. Khusyuk ini perlu dilatih dan perlu dijaga. Satu di antaranya ya memastikan fokus kita mau sholat itu sejak wudhu. Sejak wudhu itu sudah kita sempurnakan wudhu kita. Jangan wudhu yang kepiak, pokoknya basah. Dulu kalau kecil saya juga gitu ya. Apalagi habis main, udah dengar qomat, padahal nanti kalau kita ketinggalan pasti kena hukuman. Wah, langsung dijublang itu aja. Kalau teman saya itu punya istilah wudhu cul-culan. Jadi wudhu itu nggak pakai, kemudian kok ngambil air lalu diusapkan dibaisurkan ke muka 3 kali, lalu tangan 3 kali, kemudian kepala, kemudian kaki, enggak pakai gitu. Cebiurkan aja, biar masukkan ke kolam gitu. Jangan gitu, enggak boleh ya. Jadi kekhusyuan itu dimulai sejak wudhu. Ketika kita sudah wudhu itu benar-benar niat sholat, dari tempat wudhu ke tempat sholat kita sudah tidak ngomong apa-apa, benar-benar menaruh konsentrasi psikologis kita itu mau menghadap yang maha segalanya. Raja di atas raja. Kita tata baju kita tata tempat kita tata tindak tanduk kita tata pikiran kita, hati kita, khusyuk. Nah, itu. Jadi hafidhu 'alas sholawati, semua sholat. Kalau pertama ini semua sholat. Sholat apa aja ya, minimal 5 waktu sholat itu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, minimal itu loh ya. Itu minimal tuh. Nah, itu minimal yang sholat wajibnya. Itu yang kita harus pastikan jaga 5 tadi. Wassolatil wusta, dan sholat pertengahan, asar. Kenapa ini diperkhususkan? Ya karena menjaga sholat asar itu kan agak sulit ya. Kalau zuhur gitu kan kadang masih bisa karena kalau orang kerja itu pas waktu rehat. Tapi kalau kas asar ini kadang masih pertengahan kerja, udah pun begitu, hampir akhir jam kerja selesai. Karena orang-orang ke jam kerja jam 5 gitu. Nah, sholat asar ini jam 3, setengah 4, nanggung semua seolah-olah. Gitu. Sehingga kamu harus jaga betul, jangan sampai karena kesibukanmu, lalu kamu lalaikan sholat ini. Sholat ini penting, karena satu di antara waktu-waktu yang
sangat makbul doa itu adalah ba'da asar itu atau asar itu. Dan itu sulit memang kadang menjaga sholat itu. Sering kalau di perjalanan atau dalam pekerjaan itu kalau nggak benar-benar memang sudah metabolisme ruhani kita itu terjaga betul gitu, repot itu, seolah-olah ada aja halangan. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian sholat itu dengan khusyuk, dengan tenang. Kenapa ini dipastikan gitu? Karena apa? Tidak semua orang sholat itu bisa dengan tenang ya, dengan khusyuk. Ada sholat yang mikir karu-karuan. Ada 142 kamera sekarang yang ikut ngaji ini. Ayo coba diakui. Kita kalau sholat itu mikir khusyuk Allah atau kadang mikir sapi dan lain-lain. Ayo. Yang masih sering, ya kadang pasti sudah pernah khusyuk lah ya. Kalau pas ada kebutuhan, kalau pas pengen punya tambahan rezeki, kalau pas pengen punya mantu ganteng ngayu, kalau pas pengen naik jabatan, kalau pas pengen lulus ujian kerja, kalau pas pengen bla bla bla, itu lumayan khusyuk. Tapi kalau sudah lagi kondisi aman nyaman, itu. Ayo coba. Ini maka qanitin ini menjadi satu syarat. Yang kedua juga kenapa qanitin ini penting? Karena orang sholat itu bahkan kadang dimulai dengan kondisi malas. Kondisi malas itu satu diantaranya adalah ciri munafik. Idza qamu lis-shalat qamu kusala. Dia berdiri untuk sholat itu berdiri dengan malas. Dengan malas. Waduh, kalau ini apa ya? Lah, apa enggak kena semua kita. Nah, itu loh. Apalagi kalau apa ya, orang-orang yang coba dibuka tuh. Nanti khawatirnya kita kena itu di surat An-Nisa ayat 142. Oh, coba dibuka. An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Shadaqallahul adzim. Nah, itu maka qanitin ini, khusyuk ini menjadi syarat. Kenapa? Karena itu bisa dimulai dari awal. Jangan sampai kita itu termasuk dalam konteks tadi itu. Idza qamu lis-sholati qamu kusala. Ketika kamu berdiri untuk sholat, kamu berdiri dengan malas. Jadi akhirnya sholatnya sholat dengan diseret kakinya itu. Logos kan sudah bagus, ya, sampean sudah punya tingkatan minimal tidak berdosa karena menggugurkan kewajiban. Tapi kalau kemudian sampean dengan sholat, biasanya kemudian ditambahi kena penyakit yang lain. Kalau dengan sholat dengan malas, dengan perasaan terpaksa sekali, itu nanti jatuhnya kena ria itu. Yang di situ disebutkan sebetulnya, dan dia sholat dengan keadaan ria. Dan ini bahaya. Kenapa? Karena nanti tidak dapat apa-apa itu. Sholatnya mungkin sah ya. Karena pas syarat rukunnya sudah dipenuhi. Sah itu. Tapi karena dengan ria, karena dengan malas, akhirnya sholat tapi tidak makbulan. Sholat tapi tidak nyampe kepada yang inginkan, yakni bertemu Allah tadi. Karena itu
ayo kita kembali kepada cara yang sholat yang diberikan. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan, jika kamu dalam keadaan khauf itu takut ya. Kalau dulu mungkin ada ancaman musuh atau apa itu bisa ada binatang buas gitu ya. Kalau di perjalanan dulu kan memang begitu ya, nggak ada rest area ya. Di dalam perjalanan panjang gitu ya bisa jadi ada begal, ada rampok, ada serangan musuh, ada serangan binatang buas. Di daerah gurun kayak gitu kan memang ya mulai dari singa segala macam ya. Maka kamu bisa sholat tanpa harus berhenti. Farijalan au rukbanan, baik berkendaraan maupun jalan kaki. Itu tetap bisa sambil jalan dengan tetap mewaspadai. Cara sholat sambil jalan nanti kita bahas ya. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Dan kalau sudah aman jangan pakai cara yang berjalan tadi. Sampean di rumah sudah aman, kan boleh sholat sambil jalan, keliling aja dari dapur, dari rumah. Ini saya sibuk masak ini, jadi boleh sholat sambil jalan, sambil masak, sambil sholat, enggak gitu masih. Itu sudah kondisi amintum, kalian sudah aman itu. Maka kalau sudah aman, kembali kepada kama 'allamakum yang sudah diajarkan. Gimana ya? Sholat seperti biasa. Ya, kalau sholat sambil berkendaraan kan sampean bisa menghadap ke arah manapun. Setelah awalnya menghadap ke arah kiblat, nanti setelahnya kendaraan ke arah manapun sampean tidak harus mengikuti kiblat, tapi mengikuti arah kendaraan. Tapi kalau di rumah tidak boleh gitu, ya tetap harus ke arah kiblat. Itu maksudnya. Ya, jelas nggak? Jadi di situ keringanan yang diberikan oleh Allah, bagaimana Islam sangat memahami kondisi tidak hanya tekstual, tapi juga kontekstual. Kalau sekarang khiftum itu tidak hanya perang, tidak hanya serangan musuh atau orang jahat, tidak hanya binatang buas, tapi sekarang khiftum itu bisa jadi juga waktu. Misalnya, sampean naik bus, lalu berhenti di rest area, berhentinya cuma sebentar, khawatir nanti akan ketinggalan bus, maka di situ sholatnya itu bisa dijamak qashar. Atau kalau ternyata busnya nggak berhenti di rest area, maka sampean tetap bisa sholat di dalam bus itu. Ya, itu beberapa kondisi tentang pemaknaan khauf atau kondisi takut di masa sekarang. Kalau dulu masanya itu bukan persoalan waktu biasanya, tetapi persoalan serangan binatang buas atau musuh. Nah, sekarang bisa kita alihkan kepada ketakutan atau kondisi di mana kita mungkin ada rombongan atau waktu yang tidak mencukupi, atau di lingkungannya yang non-muslim mayoritas sehingga tidak ditemukan masjid dan seterusnya. Nah, kondisi-kondisi itu bisa masuk kategori fa'in khiftum ini, sehingga sampean bisa memakai rukhsah atau keringanan untuk sholat farijalan au rukbanan. Tapi begitu sampean faida amintum, sudah aman di rumah masing-masing, maka fadhkurullah, ingatlah kepada Allah, yang dimaksud adalah sholatlah, kama 'allamakum, sebagaimana yang telah diajarkan, kembali seperti normal. Jangan memakai cara yang keringanan tadi ketika di jalan tadi. Ya, enggak, kalau ada yang mau disampaikan, tanyakan, silakan. Ya, silakan. Pak Bakhrul mau menyampaikan sesuatu? Agak dikeraskan mikrofonnya.
Silakan, saya menyampaikan sesuatu. Gus, mengingatkan pertanyaan Ya. Pak. Izin Gus mengingatkan pertanyaan Pak Jiwarso yang kemarin Gus. Terima kasih. Oh, ya, jadi kalau yang tentang pernikahan itu ya, pernikahan tentang, ini tentang sholat, sebentar, tentang sholat ada yang mau ditanyakan dulu sebelum itu? Izin tanya Gus, Ya. mengenai sholat dengan surat-surat pendek dengan surat-surat yang panjang itu apakah beda pahalanya ya Gus? Gimana Pak Arya? Kalau sholat itu pakai surat pendek dengan surat panjang itu apakah beda pahalanya? Sholat pendek dengan sholat panjang. Sebenarnya kalau sholat pendek dan panjang itu sesuai dengan kebutuhan dan keimanannya ya. Sesuai kebutuhan begini, sesuai kebutuhan itu kalau kita sholat, terutama berjamaah, itu kita lihat kondisinya, apakah waktunya luang. Kemudian yang kedua, orang yang kita imami itu orang-orang yang sehat, orang-orang yang memang sudah bukan orang-orang mu'alaf atau apa, dan juga tidak ada orang tua atau yang beranak haji dan sebagainya. Rasulullah pernah juga sholat panjang. Tapi ketika kita lihat, ketika kita berjamaah itu waktunya tidak panjang, kemudian yang kita imami juga banyak yang punya kepentingan, baik itu bayi, orang sakit, orang tua, maka disarankan untuk secukupnya, untuk tidak terlalu memanjangkan bacaan dan lain sebagainya. Itu kalau sholat wajib ya. Nah kalau sholat sunat juga dua ya. Kalau kita sholat sunatnya itu adalah qobliyah atau ba'diyah. Ketika kita mau ikut jamaah, kemudian kita sholat sunat, kita sudah tahu bahwa akan qomat, atau di pertengahan sholat kita kemudian diqomati, ya kita cukupkan singkat, jangan diperpanjang. Itu kalau sholat sunat yang bersamai sholat wajib. Tapi kalau kita sholat sunat sendiri, tahajud dan lain sebagainya, itu sangat dianjurkan untuk sujud panjang, untuk sholat sepanjang mungkin. Itu makanya dalam salah satu ayat disebutkan bahwa orang-orang beriman itu menghabiskan malam-malam panjangnya untuk bersujud dan berzikir kepada Allah. Itu jelas. Nah, tetapi itu kondisinya adalah ketika sambian sholat sunat dan sholat sendirian. Ya, artinya itu lagi-lagi kemudian kembali kepada tergantung keimanannya masing-masing. Apakah kebutuhan cintanya kepada Allah itu besar? Kalau besar biasanya ya kemudian tidak usah disuruh pun dia akan betah berlama-lama untuk menghadap Allah dalam sholat. Jadi pahala dan tidak pahalanya itu wallahu a'lam yang mana, karena tidak bisa diukur antara lama dan tidak lamanya ya. Tapi diukur oleh keimanan dan kebutuhan cintanya kepada Allah. Oke. Ada lagi? Gus. Oke. Berarti dari penjelasan tadi berarti ada hubungannya dengan sholat daim, surat ismu mu'adzam, surat wusta, ismu mu'adzam daim. Apa aja sholat itu? Sholat daim, sholat ismu mu'adzam, sholat apa itu? Coba diterangkan dulu itu sholat apa? Coba Mas Iswanto diterangkan apa itu sholat daim, sholat asmaul mu'adzam, sholat apa aja itu? Coba diterangkan dulu. Izin Gus, kalau bahasa umumnya sholat wusta kan sholat yang dilaksanakan secara syariat tertulis ya. Terus ismu mu'adzam biasanya dilakukan oleh para wali dan yang
sholat daim dilakukan para nabi rasul. Itu sholat apa maksudnya? Sholat yang wali, sholat yang nabi rasul itu sholat apa? Sholat yang gimana? Apakah rukuknya itu geblak begitu, ataukah sujudnya itu sambil gulung-gulung, atau berdirinya sambil loncat-loncat, atau gimana itu? Coba beritahu saya, sholat daim, sholat Asmaul Mu'adzam itu yang gimana coba? Yang selain yang disyariatkan itu sholat yang gimana? Yang para wali itu sholatnya gimana coba? Saya belum pernah belajar itu sholatnya para wali itu. Gimana ya? Masih secara umum katanya dia bisa sholat dengan berjalan atau bahasanya ya gimana? Ya semua orang bisa sholat sambil berjalan, nggak usah nunggu wali atau nggak usah nabi. Ini kalimatnya jelas di situ, farijalan aurubanan. Jadi nggak usah dikasih nama baru. Ya sholat biasa, sholat sesuai syariat. Ketika sampean dalam keadaan khauf itu bisa sambil jalan. Jalan maksudnya kalau sekarang kan nggak jalan kaki ya, kebanyakan kan kita pakai motor, pakai mobil, dan sebagainya. Itu pun ada syaratnya apa? Ketika Anda tidak memungkinkan sholat seperti biasa. Nah, entah karena takut serangan buas atau sebagainya. Jadi kalau kemudian ada orang sambil berjalan itu sholat, ya tidak harus wali ya, karena takut aja. Berarti kalau wali itu misalnya sholatnya sambil jalan terus, ya berarti dia dalam keadaan takut terus. Nah, padahal ada kalimat faida amintum, jika kalian dalam keadaan normal, ya tidak usah aneh-aneh gitu ya. Sekarang itu kan banyak manusia nganeh-nganehi. Sudah syariatnya jelas, aku ini sholat Asmaul Mu'adzam, aku ini sholat di sini seolah-olah, tapi aslinya aku di Mekah, aneh-aneh kayak gitu. Tadi sudah sholat, sudah. Aku itu sudah sholatnya itu levelnya itu level wali, sudah sholat daim mana? Saya punya teman daim Mojokerto. Jadi, ayo kita kembali kepada syariat yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, dan yang dicontohkan saja. Nggak usah aneh. Rasulullah juga nggak pernah itu. Ini sholatnya para nabi loh ya, ini sholatnya para rasul, nggak bisa diikuti, nggak ada begitu. Jadi Rasulullah selalu mengajarkan ini tiru. Shollu kama ra'aitumuni usolli, gitu Rasulullah. Sholatlah kamu itu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ya sudah. Yang kita ikuti itu, yang kita lihat dari Rasulullah, yang diceritakan para sahabat kepada kita melalui hadis-hadis yang sahih. Gitu. Bukan menurut cerita-cerita klinik, cerita-cerita yang entah dari kitab Gatoloco, Sabdo Gandul, enggak itu ya. Kita ikuti dari apa yang benar-benar Rasulullah. Tapi ini dari kitabnya karangan Syekh Yai Al-Mukarram Al-Siswanto Al-Bujonegoro, enggak gitu ya. Jadi makanya pertanyaan Mas Siswanto ini bagus ya, dan Mas Siswanto mengangkat pertanyaan ini memang untuk agar kita tahu ya. Jadi tidak ada sholat-sholat khusus yang kemudian hanya para wali atau hanya para nabi yang bisa melakukan gitu. Misalnya sholat sambil jalan, ya semua orang diperbolehkan ini farijalan aurubanan. Maksudnya apa? Memang mungkin para nabi dan para wali itu memiliki tingkat kekhusyuan yang berbeda dari kita. Itu sangat mungkin ya. Karena beliau-beliau adalah orang-orang hamba-hamba terpilih yang kedekatannya kepada Allah melebihi kita. Tetapi secara syariat, secara kaifiyah dan fikih sholat sama ya. Yang berbeda itu adalah tingkat kekhusyuan mereka, beliau-beliau. Nah, ada yang mengatakan sholat Asmaul Mu'adzam itu artinya dia pada saat apapun itu sholat, betul. Yang maksud sholat itu adalah berdoa, artinya
orang yang sudah tingkat keimanannya tinggi, itu dimanapun saat apapun itu selalu nempel dekat dengan Allah. Dan itu pun bukan sesuatu yang nggak bisa, nggak gitu. Justru kita dianjurkan begitu. Dalam surat Ali Imran ayat 190, 191, teman bisa buka bareng itu disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah itu, ulul albab itu adalah orang yang mengingat Allah ya pada saat qiyaman berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa 'ala junubihim dan saat berbaring. Artinya dia saat apapun itu selalu berzikir mengingat Allah. Nah di ayat 239 ini kita disebutkan fadhkurullaha, kalimat yang dipakai uzkurullaha. Padahal yang dimaksud di situ adalah sholat. Berarti apa? Sholat itu adalah lidzikrillah. Sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Sehingga sholat yang dimaksud itu isinya adalah berdoa kepada Allah. Tapi sholat yang dimaksud dengan 5 waktu itu adalah sholat yang memakai kaifiyah mulai dari takbiratul ikram sampai salam. Nah, sehingga harus kita bedakan yang dimaksud zikir di dalam sholat dan zikir di dalam setiap gerakan. Itu. Nah, ada orang yang mencampur adukkan antara zikir di dalam sholat atau mengingat Allah dalam sholat dan mengingat Allah saat apapun. Sehingga kadang kemudian diselewengkan sama jin setan, seolah-olah tanpa kaifiyah sholat yang 5 waktu, dia bisa zikir setiap saat, lalu mengklaim sudah sholat 5 waktu. Karena saya sudah tingkat wali. Nah itu yang sudah rusak. Gitu loh. Jadi itu biar bisa dipahami ya. Karena nanti kalau enggak kita luruskan betul, setan jin suka menyelewengkan itu. Yang penting sholat itu kan mengingat Allah. Jadi tidak harus itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang penting saat saya duduk, berdiri, berbaring ingat Allah, ya itulah sholat. Nah, ini sudah sholat level wali. Tidak begitu ya, tidak ada begitu itu. Para nabi, para rasul, bahkan para wali songo pun sangat menjaga kedisiplinan pelaksanaan sholat, ketepatan waktunya, ya sesuai kaifiyah yang diajarkan. Kama 'allamakum. Seperti yang Allah telah ajarkan kepada kalian. Clear? Saya rasa itu kajian kita dan ayo nggak usah aneh-aneh di dalam beribadah itu, kita ikuti saja apa yang diajarkan Allah, apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu saja sudah luar biasa kalau kita mampu melaksanakannya. Semoga Allah menuntun kita dalam kebenaran beribadah, sedekah, berdakwah, bertarbiyah, dan bermuamalah dalam siratal mustaqim di SPM inilah akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya wal astaghfirullahaladzim. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallait. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا الشر ما قضيت فإنك تقضي عليه. استغفرك وأتوب إليك صلى الله عليه وسلم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن والشهادة. آمين. ربنا ولا تجعلنا في الظالمين اللهم ارفع درجاتنا. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا ربنا تقبل دعاء. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Gus. Allahumma arhamna bil Qur'an.